Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dwi Anggawati SPD. Kali ini kita akan membahas materi sejarah peminatan kelas 11, yaitu pemikiran dan peristiwa penting di Eropa dengan materi Renaissance. Sebelum kita membahas mengenai Renaissance, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai abad pertengahan. Istilah abad pertengahan merujuk kepada masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan dimulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Istilah abad kegelapan itu sendiri disebabkan pada masa tersebut Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Di masa itu, rakyat dan masyarakat Eropa terkungkung dalam praktek-praktek mistik dan amat tergantung kepada gereja. Abad pertengahan atau abad kegelapan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu zaman kuno yang terjadi sebelum abad pertengahan dan zaman modern masa setelah abad pertengahan. Kemudian kita lanjut ke masa Renaissance. Secara harfiah atau secara bahasa, Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini yang dimaksud adalah menghidupkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan kebudayaan Romawi kuno. Karena seperti kita ketahui, kebudayaan dan peradaban Yunani kuno serta Romawi kuno pada masanya merupakan salah satu peradaban yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Di masa ini, di masa Renaissance, orang-orang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik tersebut, dan mereka disebut sebagai kaum humanis. Di antaranya tokoh-tokoh humanis adalah Petrarca, Erasmus Suis, Thomas More, dan Cervantes. Kemudian ada beberapa faktor pendorong munculnya Renaissance di Eropa. Yang pertama adalah perubahan aktivitas gereja. Kemudian yang kedua, kemunculan kota-kota dagang yang makmur, di antaranya adalah kota-kota di Italia, terutama yang pertama adalah Florence, Firenze, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, munculnya banyak kelas menengah baru. Ini juga merupakan akibat dari tadi munculnya kota-kota dagang baru yang makmur. Yang keempat, kenyataan pahit abad pertengahan yang pada masa itu segala aspek kehidupan masyarakat Eropa sangat tidak berkembang. Kelima, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Keenam, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Dan yang ketujuh, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Di antaranya, dukungan terhadap Renaissance adalah dukungan yang diberikan oleh Cosimo de Medici. Ada seorang tokoh di balik berdirinya Akademi Seni Rupa atau Accademia delle Arti del Disegno tahun 1460 dan Accademia Plato 1642. De Medici ini adalah keluarga terpandang di Italia yang juga merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam masa Renaissance. Selain Medici, ada juga Leonardo da Vinci yang juga merupakan tokoh dalam periode masa Renaissance ini. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Seperti sudah dikatakan tadi, bahwa Renaissance ini merupakan upaya untuk melahirkan kembali kebudayaan dan filsafat Yunani dan Romawi. Mengapa demikian? Karena filsafat Yunani dan Romawi kuno dianggap mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja.
Dan yang kedua, kebudayaan Yunani dan Roma kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Nah, di masa Eropa pertengahan, semua kehidupan masyarakat di Eropa tergantung dan dikontrol oleh pihak gereja. Selanjutnya, pengaruh Renaissance. Renaissance ini memberikan pengaruh di beberapa bidang kehidupan. Yang diantaranya adalah penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya muncul seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Durer, Brugger, Botticelli, Nicolas Copernicus, dan Galilei Galilei. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai dampak dari Renaissance. Renaissance ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, diantaranya adalah dampak sosial budaya. Pada sosial budaya, semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia, serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu. Dan ini menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Kemudian di bidang ekonomi dan politik, dalam perkembangannya tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Nanti dampak secara ekonomi dan politik ini juga yang mendorong munculnya politik merkantilisme, yaitu politik yang mana kebesaran kemakmuran sebuah negara itu diukur melalui seberapa banyak emas yang mereka miliki. Tapi pada perkembangannya juga, politik merkantilisme ini akan berujung kepada praktek kolonialisme dan imperialisme. Sekian penjelasan mengenai Renaissance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.